Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Hari ini kita masih belajar tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi. Semangat ya anak-anak. Semoga materi ini bisa tersampaikan ya. Oke, selanjutnya kita simak videonya. Kita siapkan dulu ya alat tulisnya. Buku tulis, pulpena, dan tak lupa pulpen. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengarkan dan perhatikan video penjelasan dari Ustadzah ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Siapa yo yang tahu? Nah, kemarin kita sudah mendengarkan lagu menanam jagung. Ada yang tahu tidak jagung dari apa? Ya, jagung adalah salah satu sumber daya alam di Indonesia yang berasal di bidang pertanian. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam, penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, lautan Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Sumber daya alam dapat diperbarui. 2. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, matahari, air, dan angin. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Contohnya, intan, batu bara. Hayo, gambar apa ini? Ya, emas, gas alam, dan minyak bumi. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Si Api-api. Bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor ke hingga 18 negara.
Nah, kemarin tugas kalian diminta apa ayo? Ya, membaca buku pena. Sekarang kalian membaca kembali buku pena halaman 86 sampai dengan 87 ya. Tugas hari ini mengerjakan buku pena halaman 87 nomor 1 sampai dengan 5. Ustazah tunggu ya sampai dengan pukul 20.00. Semangat selalu anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Ya, hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kemarin kalian telah belajar tentang sumber energi matahari. Sumber energi lain yang ada di bumi yaitu ada air. Nah, air merupakan salah satu sumber energi yang ada di bumi. Alhamdulillah, Allah telah menciptakan air untuk kehidupan makhluk hidup. Air memiliki banyak manfaatnya ya anak-anak, yaitu untuk manusia, hewan, maupun untuk tumbuhan. Apakah kalian tahu manfaat air bagi manusia? Coba apa ya manfaat air? Manfaat air selain untuk diminum, air juga kita manfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya untuk mandi, mencuci, mengairi sawah, dan lain-lain. Setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan air sebagai keperluan sehari-hari. Contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air adalah sebagai berikut. Pertama, hak mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum, serta untuk kegiatan yang lainnya. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dulu ya. Nah, coba bagaimana kewajiban yang harus kita lakukan dalam pemanfaatan air? Siapa yang tahu? Ya, kewajiban yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalian di rumah tidak boleh boros air ya. Kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Dan yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Seperti kalian tidak boleh membuang limbah atau membuang sampah di sungai. Jadi, untuk melaksanakan hak dan kewajiban harus seimbang ya anak-anak, tidak boleh berat sebelah. Pesan Ustazah, semoga kita bisa mendapatkan hak dan bisa melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.